Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Ilahi Rabbi Malikul Mulk Yadul Jalali wal Ikram Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah biiznillah takdirnya di kesempatan insyaallah yang penuh hikmah dan berkah ini kita bisa bermuajahah mendatangi seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberjamahan kita semua ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin salawat dan salam senantiasa tercurah kepada habibana wa nabiyana Nabiullah Sayyidul Anbiya Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi akrakum indallah, menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di kala akhir dari kehidupan kita, al-maut menjemput kita membawa akidah yang selamat, akidah yang raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya, ridha Allah Rabbnya, ridha Islam agamanya, ridha Muhammad nabinya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, menjadi hamba-hamba yang pasrah, sadrah, sumerah pada Allah Subhanahu wa taala. Ihwat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir radhiyallahu an mencatat perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kita tahu siapa Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau adalah imam besar di antara 4 mazhab yang terbesar. Dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad, dan terbanyak di Asia Tenggara, terutama di negara kita yang tercinta NKRI, yaitu bermazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, seandainya seorang muslim tadi jangan dulu beranjak kepada Yasin, kepada Al-Waqiah, kepada Al-Kahfi, kepada Ar-Rahman, atau ayat atau Quran-Quran yang biasa jadi favorit. Di juz amma saja ada surat yang pendek. Jikalau betul-betul muslim ini mempelajari, memahami dan mengamalkannya, maka fakafathum muflihun, maka cukup baginya meraih kebahagiaan. Apa surat itu? Yaitu surat Al-Asr. Jangankan kita, insya Allah yang sudah dewasa, katakanlah anak PAUD saja, anak TK saja, Riyadatul Atfal, hafal tentang ayat, tentang surat ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i, maka fakafathum akan mendapatkan kebahagiaan jikalau seorang tadi muslim mempelajari saja dengan surat Al-Asr. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya dulu Musailimah Al-Kadzab pada saat Al-Quran ini turun dengan isinya yang sangat luar biasa, maka Musailimah Al-Kadzab bagian dari Dajjal kecil, dia ingin mencutat, mengcopy paste seperti surat Al-Asr, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena takjub dengan isi surat Al-Asr ini, maka dia supaya pengikutnya mengakui eksistensi dia sebagai nabi, yang mengakui Nabi Musailimah Al-Kadzab,
sampai dia menyerupai atau mengcopy paste ini surat Al-Asr. Wabar yang kadang tidak ada artinya. Ikhwat iman rahimakumullah. Beda dengan Rasulullah SAW. Ini bukan perkataan Muhammad. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu seorang ummi, tidak mengcopy paste dari Taurat, Injil, Zabur, atau membaca bacaan sebelumnya Aristoteles, Plato atau siapapun para filosof lah. Karena Rasulullah seorang ummi yang tidak bisa baca tulis. Tapi ini wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Ruhul Amin kepada Al-Amin. Kita kembali perkataan Imam Syafi'i yang dicatat oleh Ibnu Katsir. Fakafatkum muflihun, maka cukup meraih kebahagiaan, dan kebahagiaan ini diinginkan oleh manusia terutama. Untuk orang yang beriman, insya Allah bahagia bukan hanya dunia tapi kelak akhirat, karena kita yakin setelah kehidupan dunia yang fana ini ada kehidupan yang abadi akhirat. Makanya pantas kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lah, tidak hanya seperti orang-orang materialistis, orang-orang komunis, atau orang-orang yang katakan ateis yang hanya fid dunya hasanah. Tapi kita insya Allah dengan bukan hanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bahkan wa qina adzabannar. Artinya masuk surga tanpa pihak dulu neraka. Allah Subhanahu wa taala dengan ayat mulia ini memulai dengan kalimat wal 'asr, waw qasam. Di sini menandakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ada waw qasam, waw sumpah. Biasanya makhluk bersumpah atas nama Khalik, seperti kita bersumpah billah, wallahi, menandakan taukid penguatan tentang sesuatu hal bahwa ini benar-benar terjadi, bahwa ini benar-benar adanya. Makanya dengan waw qasam, wallah. Seperti seorang pejabat yang diangkat menjadi pejabat, dia bersumpah di atas Al-Qur'an dengan waw qasam, demi Allah, jikalau ini jabatan saya panggung, saya akan jujur, saya tidak akan merugikan negara, saya akan adil, saya tidak akan berbohong. Itu sumpah waw qasam, demi Allah. Nah di sini Khalik Allah Azza wa Jalla yang lillahi ma bis samawati wa ma fil ard, lahu ma bis samawati wa fil ard, yang menciptakan langit dan bumi, yang menggenggam langit dan bumi, dia bersumpah atas nama makhluk wal 'asr, demi masa. Dan memang dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya. Wal 'asr, wad duha, wal faz, wal lail. Bahkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang jahir, wasyamsi, demi matahari, wal qamar, demi bulan, wan nazi'ati gharqa, wan nasitati nasta, was sabihati sabha. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Ini menandakan sekali lagi taukid pembenaran dari Allah yang al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Ingatlah wahai jin dan manusia. Wal 'asr, kata Allah, as-sa'ah, waktu ciptaan Allah. Makanya kita sebagai makhluk tidak akan terlepas dari dua dimensi, dimensi ruang dan waktu, kecuali Allah Azza wa Jalla yang tanpa waktu bagi Allah terpengaruh, tidak ngepek waktu bagi Allah karena waktu ciptaan Allah. Tapi kita wal 'asr, demi masa. Ada waktu alam arwah, ada waktu kita saja alam rahim, ada sekarang yang tengah-tengah alam dunia. Kelak sebentar lagi kita akan alam barzah, alam kubur. Bahkan setelah nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha, ada alam akhirat wal 'asr, demi masa. Kita saja lahir pada saat di alam rahim, lahir menjadi bayi, lahir jadi janin jadi bayi, setelah bayi jadi balita, balita jadi anak-anak, anak-anak remaja, dewasa, bapak-bapak, punya cucu, punten, kakek-kakek, syaihun kabirun, renta. Akhirnya idza jaa ajaluha kullu nafsin dha'iqatul maut wal 'asr, mati demi waktu. Ada kehidupan saat sakit, saat sehat, saat muda, pasti tua, wal 'asr. Bahkan jabatan pun demikian, tidak abadi, ada pensiunnya. Bahkan dunia yang kita terkadang hubud dunia, terkadang cita kita pada dunia. Apalagi kalau kita diuji dengan kesehatan, diuji dengan harta banyak,
diuji dengan pangkat jabatan, diuji dengan pengaruh, diuji dengan sawah yang lega, diuji dengan kontrakan yang banyak, diuji dengan villa, diuji dengan anak-anak yang gelar akademis dengan jajar. Seakan dunia ini tidak mau berpisah, seakan kita tidak mau berpisah dengan dunia. Padahal wal asr, demi masa. Ini iktibar, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kena kumangsa kita sebagai makhluk. Tenaga yang rosak, tenaga yang kuat, suatu saat kita akan berteman, maaf, dengan itek. Lari yang kencang, suatu saat kita hanya bisa terbaring atau terduduk saja. Makanya maaf, dalam bahasa Arab orang yang duduk disebut qaidun. Orang pensiunan punten disebut qaidun. Hanya duduk-duduk semata. Wal asr, demi masa. Bahkan akhirnya nanti kegaiban akan terbuka. Kita akan kembali kullu nafsin dha'iqatul maut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas Rasulullah Jibril alaihissalam mengingatkan kepada Rasulullah SAW, Muhammad, in masita fa innaka mayitun. Sok hirup anjen kumaha anjen fa innaka mayitun. Ya, sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Wahbub masita fa innaka mufariqatun. Cintailah kemauanmu yang engkau cintai. Cintai keluarga, cintai anak, cintai istri, cintai kendaraan, cintai rumah yang megah, cintai sawah anu pikadede. Silakan tafadhol. Fa innaka mufariqatun. Kelak akan berpisah. Wal asr, demi masa. Ini jadi i'tibar ihwati iman rahimakumullah. Makanya pantas orang tadi yang beriman bukan hanya dunia semata, tapi ada akhirat. Wa may yabtaghi ghairul Islam. Nanti ihwati iman rahimakumullah kesana arahnya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan untuk akhirat. Artinya wal asri tadi boleh wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan urusan dunia. Silakan kalian kaya, silakan kita kaya, punya pangkat, punya jabatan, subhanallah. Islam yang kuat, Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Kuat secara akidah, kuat secara syariat, kuat secara akhlak, kuat secara finansial, kuat secara fisik, subhanallah. Sudah akidahnya kuat, tak tergoyahkan, syariatnya tegak, akhlaknya mulia, orang kaya, Allahu Akbar, punya pangkat dan jabatan sehingga keluar dari kebijakannya menguntungkan untuk Islam. Allahu Akbar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Yang namanya manusia, kata Allah yang menciptakan manusia, khusrin. Makanya pantas Adam alaihissalam dikala berbuat dosa, setelah Adam keluar dari surga, apa? Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Doa pertama seorang hamba kepada Khaliknya adalah Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa pertama seorang hamba kepada Khalik, yaitu tidak mau berbuat menjadi hamba-hamba yang merugi. Makanya manusia, wal asr innal insana lafi khusr. Untungnya Allah Subhanahu wa taala di sana ada kalimatun mustasna bil illah. Ada ilah, ada pengecualian. Tidak dengan kalimat kullu. Kalau dengan kalimat kullu maka semua itu akan rugi. Yang beriman rugi, yang takwa rugi, yang muraqabah, yang muhabah rugi, yang infak zakat sedekah rugi, muslim rugi, musyrik rugi, kafir rugi, murtad rugi, katakanlah fasik rugi, ihwatu iman rahimakumullah. Kalau dengan kalimat kullu, tapi dengan kalimat inna ada mustasna bil ilah, tidak akan rugi manusia illa kecuali siapa? Ilallazina amanu, hanya pertama orang-orang yang beriman, berakidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akidah tidak cukup, pengakuan tidak cukup. Wa amilus solihat, ada waw atop, dituturkan, diikuti dengan waw atop. Wa amilus solihat, keimanannya terlihat salat berjamaahnya. Jikalau ada harta terlihat, wa mimma razaqnahum yunfikun, kelihatan merek mawehnya, ada infak, ada kepedulian sosialnya, kelihatan amal solihat di masyarakat, kelihatan ada giroh, amal ma'ruf nahi munkarnya. Iwat iman rahimakumullah, wa amilus solihat.
Setelah tertanam ketauhidan, tertanam tadi amal, tegaknya amal soleh, watawassobil haq, ada tugas dakwah. Kita masuk surga bukan hanya ingin sendiri, tapi lihat ku angpusakum wa ahlikum nar, watawassobil haq, keluarga kita, anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, atau sahabat tetangga kita, watawassobil haq, saling berwasiatan dakwah, menyiarkan agama Allah dalam kebenaran. Dan yang terakhir, watawassobis sober, iman, amal soleh dan dakwah perlu kesabaran, karena inilah ada resiko, ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadapi semua agar tegak, agar muflihun, fasobrun jamil, dengan kesabaran yang dekat, yang betul-betul tegak di dalam diri kita sekalian. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, ilal ladzina amanu, akan menjadi hamba-hamba yang beriman, dan telah kita yahdi may yasha, Allah memilih kita menjadi hamba-hamba beriman. Karena kenyataannya, walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yahdi may yasha, memilih kita menjadi hamba-hamba yang beriman. Berarti ada modal pertama. Tapi ingat, keimanan kita jangan sampai lelewodeh. Keimanan kita jangan tercampuri dengan kemusyrikan-kemusyrikan. Keimanan kita jangan tercampuri dengan keyakinan-keyakinan yang ghairil Islam, selain dari keyakinan akidah Islam. Jangan sampai terkontaminasi akidah kita dari akidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jikalau tadi sudah tertanam keimanan, Allahu Akbar, dengan kemudian akidah tauhidnya, maka tadi wa'amilu solihat, mari kita tegakkan amal soleh. Apa kata Rasul tadi dalam hadis? Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Ini Rasulullah yang berkata. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah ada orangnya yang tidak mau masuk surga? Pada surga itu wala ainun ra'at wala uduni samiat wala khatari ala qalbin basyarin, yang kenikmatannya sangat luar biasa. Apakah ada orang yang tidak mau masuk surga? Naam, kata Rasul. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qala wa man yaba ya Rasulullah, sahajal mana ya Rasulullah? Siapa orangnya ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku dakhalal jannah. Itu kecapnya dakhala, bukan yadkhulu. Itu dakhala fi'il madi, seolah sudah masuk surga, mendadak tauhid. Tidak yadkhulu, akan masuk surga, tidak fi'il mudhari tapi fi'il madi. Dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba, tapi barang siapa yang berpaling dariku, meskipun dia tadi mengaku Islam dalam KTP-nya, tapi tidak salat, tapi tidak zakat, tapi tidak saum, tapi tidak haji jika mampu, maka dia seolah-olah tidak mau masuk surga. Ya iman rahimakumullah. Dan tadi amal ada dua syarat Allah akan menerima, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin, ketauhidan. Aku, kata Allah, tidak menyuruh kalian untuk beribadah kecuali mukhlisi lahudin, ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan mengikuti yang mahdoh Rasulullah SAW. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kalian ingin dicintai Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin masuk surga Allah, ikuti aku. Fattabi'uni, udwah uswah syahidul anbiya syahidul mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hadis, man amila amalan laisa amruna fahuwa radun, barang siapa yang beramal tanpa dasar dariku, radun, ditolak. Iwat iman rahimakumullah. Setelah itu tertanam itu, mari dakwah adalah tugas semua kaum muslimin, apalagi di akhir zaman ini, gonjang-ganjing zaman. Iwat iman rahimakumullah. Akhir saat ini, sebentar lagi mungkin Dajjal akan turun, sebentar lagi mungkin Nabi Isa akan turun.
akan menandakan disaring mana hamba-hamba yang mengikuti Isa alaihissalam dan Imam Mahdi, mana hamba-hamba yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah syiar Islam, kewajiban sesama muslim, kaum muslimin. Dan yang terakhir tadi, tanamkan kesabaran, sabar fil ibadah, dalam ibadah, sabar menahan maksiat, sabar dalam ketaatan. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita menjadi hamba-hamba muflihun. Kamislihi qala Imam Syafi'i radhiyallahu an, sebagaimana sabdanya atau sebagaimana kata-kata Imam Syafi'i radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang akidah kita kuat, akidah murni, yang bersih dari kemusyrikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang menegakkan syariat, mengikuti Rasulullah, dan berdasarkan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rasa tanggung jawab untuk syiar mendakwahkan agama Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kesabaran yang zamil. Fasabrun jamil, fasabrun jamil. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru hali wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.